Hidup itu dinamis, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika di bawah, kita harus berjuang dalam kesulitan. Namun bukan berarti ketika kita di atas, kita bersantai-santai, sebab di atas pun punya kesulitan tersendiri. Bagi saya, entah di atas maupun di bawah, hidup tetap harus diperjuangkan. Dan inilah pengalaman saya berjuang dalam perjalanan di bawah dan di atas. Untuk sampai ke Lombok, saya memilih perjalanan menggunakan kereta dulu ke Surabaya, baru terbang dari Surabaya menuju ke Lombok supaya lebih menghemat biaya. Pukul 2.15 pagi saya sampai di stasiun Gubeng, Surabaya, dan langsung menggunakan jasa ojek motor ke Bandara Juanda. Saya terbang pukul 6:05 dan sampai di Bandara Lombok Raya pukul 6 WITA. Saya sudah menyewa motor via online untuk 5 hari ke depan. Setelah sarapan di warung dekat bandara, saya langsung berkendara menuju ke Sekotong untuk menjalankan misi MDPL pertama, snorkeling beberapa meter di bawah permukaan laut. Setelah hampir 1 jam snorkeling di Gili Nanggu, saya diantar ke Pulau Gili Kedis, tempat saya akan ngecamp. Pulau kecil ini sangat indah dengan pasir putih yang sangat menawan. Saya ditinggal di pulau ini dan akan dijemput lagi besok pagi. Saya tidak langsung membangun tenda, tapi snorkeling berenang mengelilingi pulau ini terlebih dahulu. Setelah puas snorkeling, saya segera membangun tenda dan beristirahat. Solo camp kali ini tidak sendiri-sendiri amat, sebab ada pengunjung lain yang juga ngecamp di pulau ini. Ini adalah pengalaman pertama saya camping di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Sebenarnya saya berharap bisa merasakan keheningan di pulau kecil ini. Namun hari itu Pulau Gili Kedis juga dikunjungi 4 rombongan lain
yang dilengkapi gitar dan alat musik lain. Bahkan ada rombongan yang membawa speaker cukup besar. Saya baru bisa menikmati keheningan pulau itu setelah pukul 1:30 pagi. Rasanya menenangkan menikmati suara ombak dalam keheningan pulau. Bagi seorang pecinta laut seperti saya, inilah nuansa yang sangat saya idam-idamkan. Suara deburan ombak, pasir putih menawan, dan langit biru cerah. Sungguh suasana yang sempurna untuk menyambut pagi. Saya menikmati pagi di Pulau Gili Gedis, bersantai sejenak menikmati pemandangan pagi, membuat sarapan, lalu mulai membereskan tenda. Sebagai sebuah pengalaman pertama, camping di Pulau Gili Gedis sangatlah membahagiakan, luar biasa. Setelah semua beres, saya dijemput perahu Bang Surya dan diantar kembali ke Sekotong. Setelah berlabuh di Sekotong, perjalanan saya selanjutnya adalah berkendara dengan sepeda motor ke Sembalun, tempat pendakian Gunung Rinjani. Saya tahu Sekotong itu di Lombok bagian barat selatan, dan Sembalun itu di Lombok bagian timur utara. Saya pikir tidak begitu jauh karena Pulau Lombok lebih kecil dari Pulau Bali. Namun ternyata menurut Google Map lebih dari 3 jam. Jadilah saya harus berkendara bermotor 3 jam lebih. Jika ditambah istirahat di jalan, perjalanan Sekotong Sembalun saya tempuh sekitar 4 jam. Perjalanan panjang dan panas itu berubah menjadi terasa sangat menyejukkan ketika sudah memasuki wilayah Sembalun. Hutannya rimbun, sejuk, dan indah. Perbukitan hijau nan menawan sungguh memanjakan mata. Baru tahu ternyata Sembalun seindah ini. Saya berkali-kali ke daerah pegunungan di Jawa Tengah seperti Tawangmangu, Bandungan, Kopeng, atau Dieng. Namun Sembalun berada di level yang berbeda. Apalagi ketika Gunung Rinjani menampakkan kegagahannya. Sampai di base camp Sembalun, saya mengurusi maksi untuk pendakian. Setelah sempat ada sedikit drama, akhirnya saya diizinkan mendaki besok pagi. Saya dibantu menginap di salah satu rumah warga. Sore hari saya keluar untuk cari makan dan membeli beberapa logistik untuk pendakian besok. Saya harus sungguh-sungguh mengatur logistik, sebab saya mendaki sendirian tanpa bantuan porter atau guide. Cuaca sangat cerah pagi itu. Saya memulai pendakian dengan memanfaatkan jasa ojek gunung sampai mendekati pos 2. Tanpa istirahat, saya langsung tancap gas. Sebab selepas pos 2, trek padang savana yang indah sungguh sangat menggoda.
Selepas padang savana yang begitu memukau, trek masih cenderung landai dan banyak bonusnya. Setelah berjalan selama 1,5 jam, tepat pukul setengah 10 pagi, saya sampai di pos 3 Bayangan. Saya istirahat sebentar dan melanjutkan berjalan sekitar 10 menit hingga sampai di pos 3. Setelah beristirahat sejenak, saya lanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Trek mulai menanjak, namun masih dalam taraf normal. Kabut sudah mulai menyelimuti perjalanan saya. Meninggalkan pos 4, langsung tanjakan penyesalan. Ada 7 bukit yang harus kita lewati. Tak berlama-lama istirahat di pos 4, saya langsung tancap gas. Trek bernama Bukit Penyesalan sudah menanti di depan. Konon ada 7 bukit yang katanya bikin menyesal karena saking menanjaknya dan seakan-akan tiada berakhir. Tanjakan penyesalan berhasil kutaklukkan. Sampailah saya di pos camp Lawangan. Setelah beristirahat sejenak, saya membangun tenda dan mulai memasak makan siang yang sudah kesorean. Setelahnya, saya langsung mengistirahatkan badan sebab rencana besok pagi saya akan mulai summit pukul 1 pagi. Kaki saya terus terendam pasir dan kerikil, sebab sejak memulai perjalanan summit, trek berpasir dan kerikil mendominasi. Banyak video YouTube pendakian tidak menayangkan betapa berat perjuangan summit Rinjani. Para penayang pendakian Rinjani mendaki dengan bantuan porter dan guide yang selalu siap sedia menyediakan apa yang mereka butuhkan, sementara saya sendiri. Selama ini saya sangat menikmati perjalanan sendiri, namun summit Rinjani membuat saya merindukan teman yang bisa saya mintai bantuan, sebab ini terlalu berat. Kenapa aku di sini? Apa pentingnya puncak Rinjani di saat pasir dan kerikil membuat langkahku makin berat? Apa pentingnya pemandangan matahari terbit dan pemandangan Pulau Lombok di ketinggian di saat jalur letter E sungguh menyiksa betis, paha, dan mentalku? Menyerah. Pilihan itu terus terngiang-ngiang setiap kali otot-otot di tubuhku meronta-ronta. Namun aku yakin, aku jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Air mata menitik saat akhirnya aku sampai di puncak Rinjani. Bukan kepuasan atas pencapaian ini yang kurasakan, namun kesadaran bahwa aku hanyalah setitik kecil di antara luasnya alam semesta yang penuh keindahan ini. Rinjani, terima kasih. Puncakmu mengingatkanku betapa kecil dan lemahnya aku.
Setelah menikmati puncak secukupnya, saya segera turun ke pos Pelawangan tempat saya ngecamp. Saya turun sambil menikmati pemandangan Danau Segara Anak dan Pulau Lombok di ketinggian. Pemandangan fantastik yang kurang bisa saya nikmati tadi saat perjalanan puncak. Pukul 10:30 saya sampai di tenda, membuat sarapan pagi yang sudah kesiangan, lalu istirahat tidur. Setelah tidur sekitar 2 jam, saya memutuskan untuk turun gunung siang itu juga. Saya turun ke pos 4, dilanjut ke pos 3. Karena sudah hampir malam, saya memutuskan camping di pos 3 dan besok pagi melanjutkan turun. Esok paginya saya melanjutkan perjalanan turun ke pos 2 melewati padang savana yang meski kemarin lusa sudah saya lewati, masih tetap mengagumkan bagi saya. Saya lalu ngojek sampai rumah warga yang saya tinggali, mengambil motor dan pamit. Karena masih pagi, saya menyempatkan main ke Desa Adat Belik dan Bukit Selong. Setelah puas menikmati Sembalun, saya segera berkendara menuju daerah Peraya. Booking hotel dekat bandara agar besok pagi tidak terlalu jauh ke bandara. Setelah beberapa malam tidur di laut dan gunung, saya ingin menikmati tidur di kamar hotel yang nyaman. Maka segera saya booking Swiss Bell Hotel yang letaknya cukup dekat dengan bandara. Agak sore saya menyempatkan berkendara ke daerah Mandalika, melihat sirkuit Mandalika yang terkenal itu, serta melihat-lihat kawasan Kuta Mandalika. Esok pagi saya langsung ke bandara dan pulang. Inilah perjuangan saya di atas dan di bawah.